Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini, Mimin akan membacakan sebuah cerita horor pendek dari akun Twitter Simpleman berjudul Sepenggal Kisah Sekolah. Sebuah cerita pendek tentang cerita yang ada di sekolah, tentang perempuan yang mengakhiri nyawanya karena suatu hal yang masih misterius. Selamat menyimak, karena kalian pasti berani. Dulu pernah ada sebuah cerita tentang seorang siswi SMA yang mengakhiri nyawanya secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan teman dan kerabat dekatnya. Dari peristiwa yang pernah terjadi itu, kemudian ada yang menghubung-hubungkan dengan sebuah pepatah lama yang mengatakan kalau dalamnya laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Siswi SMA yang bunuh diri itu mungkin saja menyimpan sesuatu yang menyedihkan sampai membuatnya tidak kuat lagi menanggung beban hidup, atau mungkin ada sesuatu yang tidak banyak diketahui oleh orang lain perihal rahasia kenapa siswi itu sampai harus mengakhiri nyawanya. Sampai saat ini, hal itu masih menjadi sebuah misteri besar yang akhirnya memaksa seseorang untuk mencoba memecahkannya. Singkat cerita, setelah kejadian yang menghebohkan tersebut, muncul seorang siswi baru, sebut saja Rea, yang kemudian bersekolah di sekolahan tersebut. Rea menyadari kalau ada sesuatu di sekolah ini yang seperti memanggilnya. Rea pun kemudian berbaur, mencoba untuk menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah. Dia mulai mencari kawan, mencari kenalan, tapi sayangnya hal itu cukup sulit untuk dilakukan di sekolah ini. Untungnya sekolah ini memiliki satu tempat yang membuat dirinya menjadi betah. Tempat itu adalah perpustakaan. Rea bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca sebuah buku yang ada di sana. Tapi siapa yang menduga kalau kesukaan Rea dengan buku membuatnya dijuluki sebagai kutu buku, terutama oleh seorang wanita bernama Amel yang nampaknya tidak suka dengan kehadiran Rea ini. Suatu hari, karena tambahan jam pelajaran, Rea harus pulang lebih petang dari biasanya karena ia dimintai tolong oleh Amel yang satu kelompok piket dengannya. Dia mengaku kalau hari ini tidak bisa membantu piket karena orang tuanya yang sedang jatuh sakit. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang tidak akan pernah Rea lupakan. Sewaktu dia sedang membuang sampah di gedung belakang sekolah, tiba-tiba saja Rea merasakan sesuatu yang berbeda. Atmosfer di sekolah ini terasa begitu mencekam, kontras dengan suasana sekolah ketika siang. Tidak hanya itu saja, beberapa kali Rea juga seperti mendengar suara seseorang perempuan yang sedang menangis. Anehnya, setiap kali suara itu Rea cari, tiba-tiba saja suara itu lenyap begitu saja dan menghilang tanpa ada jejak sedikit pun, tepatnya selalu di depan sebuah gudang tua. Karena penasaran, Rea kemudian membuka paksa pintu gudang tua tersebut. Dia mencari, pasti ada sesuatu di dalam sini yang bisa dia temukan. Rupanya seperti yang sudah Rea duga sebelumnya. Di sana, Rea menemukan beberapa lembar foto tua yang semuanya dia kenali. Foto pertama
menunjukkan sosok Amel, salah satu teman sekelasnya. Pada lembar foto kedua, terlihat seorang wanita parubaya yang terlihat familiar. Foto kedua menunjukkan seperti seorang ibu yang memiliki gejala mental. Dan foto terakhir adalah seorang pemuda bernama Farhan, pemuda yang juga menjadi teman sekelasnya. Rea tidak tahu apa hubungan foto-foto itu di sini dengan suara tangisan yang dia dengar tadi. Rea pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. 1 minggu berselang setelah kejadian janggal itu, hal yang sama kemudian terulang kembali. Rea tiba-tiba harus pulang lebih petang dari biasanya karena teman-teman yang seharusnya ikut bertugas bersama dengannya melarikan diri. Rea pun terpaksa menerima kondisi ini, meskipun jauh di dalam hatinya ia merasa kalau diperlakukan seenaknya saja. Ia kemudian membersihkan papan tulis, membuang sampah, juga merapikan meja dan kursi yang ada di dalam kelas. Hingga tanpa terasa, tiba-tiba saja hari sudah lewat begitu saja dari waktu maghrib. Saat Rea sedang merapikan bangku dan kursi yang sebentar lagi selesai, Rea terhenyak ketika menyadari kalau di kursi paling belakang masih ada satu siswi yang sedang duduk dalam posisi menenggelamkan kepalanya di atas bangku belakang. Rea tentu saja terhenyak, berpikir apakah siswi ini ketiduran. Rea pun mendekati siswi tersebut, niatnya untuk membangunkannya. Tapi sejenak sebelum dia berhasil menyentuh bahu siswi tersebut, Rea kemudian sadar kalau selama ini tidak pernah ada satu orang pun yang duduk di kursi itu. Alias, sejak awal kepindahannya ke sekolah ini, kursi itu sudah lama kosong, tanpa pernah ada satu siswa dan siswi pun yang menempatinya. Sebelum menyadari kalau situasi ini mulai terasa janggal, sosok misterius itu kemudian mengangkat kepalanya, menunjukkan bagian wajahnya yang sebagian rusak, lalu menjerit dan melolong seperti sesuatu yang menakutkan. Rea terhenyak, menyadari meskipun sebagian wajah sosok itu hancur, dia mengenali kalau sosok yang ada di hadapannya ini adalah Farah, satu dari saudari kembarnya yang sudah mati. Rea terhenyak mendengar sosok Farah ini seperti ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dia terus-menerus menunjuk ke arah papan tulis dan saat itulah Rea kemudian menyadari jika papan tulis yang tadi sudah dia bersihkan, tiba-tiba saja terukir tulisan yang membentuk sebuah pesan dengan noda dari darah. Papan tulis menunjukkan pesan "tolong" yang sangat besar, dan sejak saat itu Rea menyadari jika ada sesuatu di balik kematian Farah yang selama ini terasa janggal. Mungkin saja Farah tidak bunuh diri, tapi dari 3 foto yang dia temukan, salah satu adalah pelakunya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan, dimudahkan semua aktivitasnya. Kali ini Mimin akan membawakan cerita horor terbaru dari akun Twitter Paemoto dengan judul Pengalaman Seram di Rumah Sakit. Bagaimana? Kalian penasaran? Kalau begitu langsung saja selamat menyimak. Semoga suka
dan terhibur. Salam merinding. Sekitar pertengahan tahun 2021 yang lalu, nenekku dinyatakan positif COVID-19 dan beliau dirawat di sebuah rumah sakit milik sebuah perusahaan BUMN di kota tempat tinggalku. Di sana, nenek diisolasi di ruangan khusus dan tidak boleh ditunggui. Namun, setiap harinya, aku secara rutin menjenguk nenek dan dengan sembunyi-sembunyi mengintip dari jendela yang bersebelahan dengan taman rumah sakit. Aku bertugas mengantarkan pesanan nenek, entah itu makanan, barang-barang, atau apapun yang nenek butuhkan. Pada hari Minggu, bahkan aku sendirian duduk di kursi taman menemani nenek bercerita dari kamarnya, supaya nenek tidak merasa terlalu kesepian, apalagi merasa ditinggalkan. Waktu itu adalah hari Minggu kedua nenek dirawat di rumah sakit. Kondisinya sempat menurun dan sesak nafas. Aku begitu sibuk mondar-mandir dari ruangan nenek ke ruangan perawat, karena bel di ruangan nenek yang digunakan untuk memanggil perawat sedang rusak. Ruangan nenek kebetulan juga berada paling ujung dari ruangan perawat. Jadi hal itu melengkapi kesulitan nenek untuk memanggil perawat. Sampai-sampai nenek hampir menangis dan berkeluh kesah. "Lebih baik mati saja daripada begini. Mau ke kamar mandi saja, kesulitan." "Sabar ya, Nek. Istighfar. Aku panggilkan perawat dulu. Nenek, tunggu ya," kataku menyabarkan nenek yang tampak tidak berdaya. Aku bergegas memanggil perawat. Tidak berapa lama, perawat datang ke ruangan nenek. Aku melongokkan kepala dari luar jendela mengintip ke dalam sambil berkomentar. "Suster, kalau belnya rusak seperti itu dan saya tidak ada di sini, bagaimana jika ketika malam nenek saya butuh bantuan?" Perawat yang sedang memasang oksigen itu menjawab dengan ramah disertai senyuman manisnya yang seolah mengajak berumah tangga. "Nenek bisa melambaikan tangan ke kamera CCTV di atas sana. Kami akan segera menuju ruangan. Jadi tidak usah khawatir. Anda bisa pergi dan mematuhi peraturan dengan tidak menunggui pasien meskipun dari luar jendela ya," lanjutnya mengusirku dengan halus. Mendengar hal itu, aku belum sepenuhnya yakin, tetapi apa boleh buat. Aku pun pergi dari sana dan menuju ke musola. Hampir setengah hari kuhabiskan duduk di musola. Bukan beribadah, tapi push rank Mobile Legend. Jika pulang ke rumah akan memakan waktu 30 menit bolak-balik karena rumah sakit ini berada di pinggiran kota dalam sebuah komplek perumahan. Hingga terdengar azan asar, barulah aku teringat bahwa aku belum makan sebutir nasi pun dari tadi pagi. Setelah sholat, aku bergegas menuju kantin, namun satu-satunya kantin di sana sudah tutup. Akhirnya aku kembali ke taman di samping ruang rawat nenek. Dengan sembunyi-sembunyi, aku mengintip ruangan nenek. Nenek yang mengetahui hal ini segera memanggil, lalu dengan tangannya mendorong sebuah meja di sebelah bednya dengan perlahan. "Ini jatah makan siang nenek. Kamu saja yang makan. Soalnya sebentar lagi jatah makan malam nenek diantar." Aku mengambil jatah makan itu melalui jendela, menyemprotnya dengan hand sanitizer dan tersenyum sumringah. Rezeki memang tidak akan kemana. Setelahnya, aku berpamitan pergi makan kepada nenek sambil menutup jendela ruangan nenek. Aku menyusuri lorong menuju bagian belakang rumah sakit. Suasana sudah mulai sepi. Melewati ruang gizi, lalu melewati parkiran pegawai dan mobil ambulan.
Di belakang sekali ada pintu keluar yang langsung berbatasan dengan hutan. Aku mencari-cari tempat untuk makan. Lalu aku melihat sebuah bangunan kecil di belakang deretan ambulan. Kenapa ambulan tua seperti ini tidak disingkirkan? Apakah rongsokan ini masih bisa dipakai? Gerutuku saat melewati ambulan itu. Saat itu masih pukul 17:15 waktu Indonesia Barat. Tapi karena di sekitar rumah sakit ini banyak pepohonan besar dan berbatasan dengan hutan, suasana menjadi tampak gelap. Bahkan lampu di ruangan gizi, ruangan terakhir sebelum parkiran khusus staf rumah sakit, sudah dihidupkan. Aku duduk di teras bangunan yang tidak terlalu besar itu, menghadap ke arah parkiran, kemudian langsung menikmati sarapan dan makan siang dalam satu waktu. Tiba-tiba aku merasa ada hawa dingin di belakangku. Saat menoleh hampir saja aku tersedak. Bagaimana tidak, di belakangku ada seorang wanita. Kutebak begitu karena rambutnya yang panjang seperti model iklan duta sampo lain. Wanita itu duduk membelakangiku menghadap ke arah hutan. Entah sejak kapan dia duduk di sana. Aku sama sekali tidak mendengar jejak langkahnya, atau mungkin dia lebih dulu berada di sana. Siapa peduli. Mari makan, Mbak, tawarku demi sebuah kesopanan. Wanita itu hanya diam, tetapi dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda merespon tawaranku. Lalu, demi kesopanan lagi, aku memutar posisi duduk menghadap wanita itu. Namun, lagi-lagi mataku kembali menangkap keanehan. Wanita itu masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mbak, kenapa?" tanyaku penasaran. Wanita itu seketika berhenti mengangguk tapi tidak menjawab pertanyaanku. Wanita itu malah menangis pilu, seolah sedang ada masalah keluarga yang teramat sangat. "Sabar ya, Mbak, jangan sedih. Memang siapa yang dirawat? Sakit apa?" Wanita itu tidak menjawab sama sekali. "Kenapa sih Mbak ini?" ditanya malah tidak jawab. Sombong amat, gumamku. Akhirnya, aku melanjutkan makan dan mengabaikan wanita itu. Tidak lama kemudian, azan maghrib berkumandang. Semilir angin berhembus membawa aroma yang sangat busuk. Di depan barisan ambulans, memang kulihat ada tempat sampah saat lewat tadi. Tetapi sepertinya itu tempat sampah kering. Sedangkan bau ini, bau busuk seperti bangkai. Mendadak nafsu makanku hilang. Bahkan makanan yang baru saja sampai ke lambungku mendadak naik lagi ke kerongkongan. Sial, ada yang tidak beres kalau sudah seperti ini, gumamku kesal. Setelah memuntahkan semua isi perutku di bawah sebatang pohon. Setelahnya, aku mencuci mulut dengan air mineral yang kubawa. Di sela bunyi gemericik air, aku mendengar bunyi ranting pohon yang saling bergesekan. Padahal saat itu angin tidak tertiup sama sekali. Aku celingak-celinguk dan menyadari sangat sepi. Perasaanku mulai tidak enak sedangkan bunyi gesekan daun dan ranting itu semakin kuat. Kepalaku refleks menoleh ke atas pohon. Aku langsung terduduk saking kagetnya. Di atas pohon sana, di antara dedaunan dan ranting, satu sosok duduk sambil mengayun-ayun kakinya. Saat aku menoleh ke atas, dia juga menoleh ke bawah sambil menyeringai aneh lalu menganggukkan kepalanya. Setengah wajahnya hancur. Bahkan aku bisa melihat barisan gigi dari pipinya yang berlubang. Aku ingat anggukan kepala itu yang makin lama makin cepat mirip dengan wanita yang tadi duduk di belakangku.
Aku berdiri, lalu kemudian berlari disusul tawa mengerikan dari wanita itu. Sesampainya di bangunan yang tadi kujadikan tempat mukbang makan siang tadi, sosok wanita yang duduk di sana sudah tidak ada lagi. Fix, wanita itu memang wanita yang sama dengan yang di atas pohon. Lagi-lagi bulu kuduku merinding. Aku bergegas berlari meninggalkan parkiran. Setelah sampai di dekat ambulan, aku sempat menoleh ke arah bangunan itu dan aku semakin merinding karena melihat sebuah papan tergantung di sana bertuliskan kamar jenazah. Teman-teman merinding dimanapun berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kali ini, Mimin akan membacakan 2 buah cerita horor dari akun Twitter @creepylogi berjudul Kejatuhan Pocong dan Kuntilanak Balkon. Bagaimana? Masih yakin mau menyimak? Silakan saja kalau kalian berani. Kejadian ini terjadi di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, sekitar tahun 1990. Kisah dituturkan oleh orang kedua yang bukan saksi peristiwa, tetapi saat itu tinggal di kawasan yang sama. Aku juga mendapat konfirmasi dari orang kedua yang lain yang mengaminkan peristiwa ini. Pondok Ranggon, wilayah ini berbatasan dengan Cibubur di ujung Jakarta Timur. Pondok Ranggon sekarang lebih terkenal karena TPU dan peternakan sapi perah. Keberadaan 2 tempat itu tidak lepas dari ketersediaan lahan pada masanya. Pondok Ranggon pada tahun 1990 bersama Cibubur dan Bambu Apus kerap disebut tempatnya Kuntilanak Wakuncar. Wilayahnya sepi dan luas, juga masih asri. Karena itu, para peternak sapi perah di kawasan Kuningan direlokasi ke Pondok Ranggon tahun 90-an. Singkat cerita, hiduplah seorang penenung di Pondok Ranggon, laki-laki. Anggaplah namanya Maing. Umurnya termasuk panjang dibandingkan orang-orang pada umumnya. 90 tahun dan masih sehat bugar. Maing sehari-hari berkebun dan beternak seperti beberapa orang di lingkungannya. Namun, Maing juga punya reputasi sebagai tukang santet. Ada saja tamu datang ke rumahnya untuk mengeluhkan masalah atau bahkan memintanya membereskan masalah itu dengan sihir gelap. Warga di wilayah itu mengerti benar pekerjaan sampingan atau pekerjaan utama Maing. Tetapi mereka tidak khawatir, sebab biasanya tukang tenung punya batasan tegas, tidak akan pernah mau mengirim santet kepada mereka yang tinggal di lingkungan atau wilayahnya. Namun, jangan mengira batasan itu adalah tentang etika dan moral, melainkan alasan pragmatis saja. Menyantet orang di wilayahnya sama saja cari mati. Jadi dapat dipastikan juga kalau tamu-tamunya sudah mesti datang dari jauh. Pendek kata, pekerjaan Maing sebagai penenung tidak menghalangi kehidupan sosial. Pergaulannya normal, interaksi dengan tetangga tidak pernah ada celah. Satu ketika, Maing tiba-tiba tidak pernah terlihat di luar rumah.
Wajar bila orang-orang bertanya. Kata istrinya, Maing baik-baik saja, tidak sakit keras, bahkan sekedar masuk angin pun tidak. Fenomena itu berlangsung beberapa bulan, dan lama-kelamaan warga tidak menggubrisnya lagi. Suatu malam, datang kabar mengejutkan dari rumah Maing. Dukun Teluh itu meninggal. Penyebabnya tidak begitu penting. Intinya meninggal. Dengan begitu penguburan harus diurus dan melibatkan warga. Pimpinan warga bertanya tentang apa yang hendaknya diterapkan kepada jenazah Maing. Istrinya berkata kalau suaminya minta diperlakukan menurut cara Islam. Dan bagaimanapun, ujar sang istri, mendiang Maing mengaku muslim sepanjang hidupnya. Permintaan itu dipenuhi. Warga segera bergotong royong memandikan, mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan jenazah Maing. Akan tetapi, rupa-rupanya itu belum selesai. Istri mendiang meminta agar diadakan tahlilan sebagaimana jamaknya warga muslim lain yang meninggal. Adalah luar biasa. Seorang yang terang-terangan tukang teluh diperlakukan sejauh itu. Namun, ini adalah permintaan, dan bagi warga tiada yang tahu akhir hidup seseorang. Lebih-lebih, seperti mana banyak yang percaya kisah, kematian Maing tidak aneh. Semua orang menyaksikan bahwa rangkaian pengurusan jenazah Maing normal-normal saja. Tidak ada cerita kuburnya bocor, jenazahnya berat minta ampun, atau kepala penuh belatung. Bahkan ada yang berkata Maing seperti orang tersenyum, entah perkataan itu serius atau tidak. Yang pasti, warga menyanggupi permintaan keluarga si mayit. Tahlilan bakal dilangsungkan 7 malam. Sementara keluarga Maing menyatakan pihaknya sanggup mengadakan segala keperluan tanpa perlu dibantu. Semalam, sesudah kematiannya, tahlilan digelar. Istri Maing sudah menyiapkan semua, dari makanan sampai uang sedekah yang menurutnya bernama fidyah untuk mengganti kekilafan suaminya semasa hidup. Wanita itu juga sudah memesan buku Yasin lengkap dengan foto suaminya. Sudah sering terjadi, kalau tersiar kabar tahlilan ada fidyahnya, maka bakal ramai tidak peduli siapa yang meninggal. Dan malam itu, banyak penahlil berbondong-bondong datang, baik sendiri-sendiri maupun rombongan. Acara tahlil dimulai. Rumah Maing yang lega penuh dari dalam sampai luar halaman. Orang-orang membacakan surat Yasin, lalu disambung macam-macam lafal wirid, khusyuk, dan juga bersemangat. Pada waktunya wirid selesai, dan pemimpin tahlilan siap-siap membacakan doa bagi si mayit. Sejenak, suasana hening. Akan tetapi, keheningan itu mendadak berubah jadi keributan yang tidak karuan. Semua orang yang hadir di situ mendengar sebuah benda, entah bagaimana jatuh di tengah keramaian. Dan rupanya, itu benda bukan sembarang benda, melainkan bungkusan kafan lengkap dengan isinya. Hadirin segera mengenali wajah yang terbungkus kain, Maing. Menurut cerita, Ustadz yang memimpin tahlil tetap melaksanakan doa, namun ada kegaduhan yang tidak terbayangkan malam itu. Bagaimanapun yang terjadi, keluarga dan warga harus menemukan solusi. Jenazah Maing diputuskan dikembalikan ke dalam kubur malam itu juga. Yang ajaib, konon kubur itu tampak baik-baik saja, hanya isinya memang kosong. Selanjutnya, bagaimana? Tahlil kembali diadakan esok malam. Mungkin pertimbangannya karena sudah memesan buku Yasin. Namun, percaya atau tidak,
kejadian kemarin malam terulang lagi. Ini bukan saja seram, tapi merepotkan juga. Maka atas dasar pengertian semua pihak diputuskan tidak perlu ada tahlilan. Ternyata keputusan itu tepat. Sebab esok harinya tidak ada laporan keluarga mengenai kejadian pocong jatuh tiba-tiba. Aku harap cerita ini tetap dipandang sebagai fiksi, walau datang dari penutur kisah. Anggap saja kisah ini sebagai hiburan atau penambah wawasan tentang kultur masyarakat. Bang, kamu meleng apa bagaimana? Bisa nyusruk ke got seperti itu? Dari gorong-gorong gelap, pria korban kecelakaan itu nyengir. Tidak percaya harinya bisa seapes itu. Aku lihat kuntilanak bang, di rumah itu. Dan orang-orang di sekitarnya pun tertawa. Kali ini, aku akan menceritakan suatu fenomena yang menurutku aneh bercampur lucu. Tentang kuntilanak yang kerap menampilkan wujudnya di balkon sebuah rumah di kawasan Pejaten. Sebagian teman-teman mungkin pernah mendengar kisah ini. Kalau kalian dari arah Pejaten Barat atau Kemang, lampu merah Republika, ambil lurus Jalan Pejaten Raya. Sampai di pertigaan Unas, ada convenience store tusuk sate. Sebut saja namanya Famima. Nah, di situ kejadiannya. Tetapi jangan salah, store itu baru dibuka sekitar 2012 atau 2013. Sebelumnya digunakan oleh sebuah yayasan atau organisasi Islam. Aku lupa, ICC atau apa gitu. Waktu dipakai yayasan, rumah itu masih bentuk aslinya, rumah khas Pejaten atau Jakarta Selatan. Di samping sebagai kantor, tempat itu juga menampung beberapa anak. Mereka sekolah di luar, namun secara umum bangunan itu dapat dikatakan lengang. Aku tidak akan menceritakan detail bangunan dan aktivitas di sana. Fokusku adalah balkon lantai 2 rumah itu yang menghadap jalan raya Pejaten. Jadi, suatu malam, tahun 2009, aku pulang dari kampus. Baru keluar, ada yang telepon. Maka aku berhenti di pertigaan. Saat itu belum terlalu malam. Kira-kira masih jam 10. Keadaan sekitar juga masih ramai. Selesai telepon, aku berencana lanjut perjalanan. Tidak sengaja, aku mendongak persis ke balkon bangunan yayasan itu. Tampak sesosok wanita. Wujudnya cukup jelas berdaster sedang mengitari balkon dengan langkah kecil. Iya, seperti wanita umumnya saja. Di seberang rumah itu ada warkop Legend. Sampai sekarang masih ada. Banyak orang nongkrong di sana termasuk aku dan kawan-kawan. Kalau rame, tongkrongan bisa meluber ke jalan. Jangan keliru. Ini bukan warkop gorengan anjing yang di pertigaan tanjakan itu. Singkat kata, beberapa waktu kemudian, aku nongkrong di warkop itu delosor di jalan gardu yang ada di sebelahnya. Nah, mataku seliweran lagi sampai berhenti di balkon rumah itu. Lampu balkon kebetulan tidak menyala, tapi aku kembali melihat sosok wanita di atas sana. Aku tidak bisa melihat dia dari depan, karena dia membelakangi jalan sambil memegangi besi balkon. Aku penasaran, jadi terus melihat ke situ. Ngapain? Sudah hampir subuh, dia cari angin sendirian. Tiba-tiba kakak angkatanku menegur, "Weh, ngapain kamu lihat-lihat ke sana?" Aku jawab seadanya, melihat perempuan itu. Dan aku juga bilang beberapa waktu lalu pernah melihatnya ke tempat itu. Itu kuntilanak, PA,
kata senior sambil terkekeh. Alah, ngarang, mana mungkin kuntilanak vulgar begitu? Serius, kamu perhatikan saja kalau tidak percaya, lama-lama juga ngilang. Karena tidak percaya, aku mencoba untuk membuktikan. Ternyata benar. Lama-kelamaan dia lenyap tiba-tiba. Dan aku pun lapor ke senior. Wah, Bang, bener abang bilang, tahu-tahu ngilang dia. Memang begitu, sudah dari dulu dia nongkrong di situ. Dari aku semester 1 juga sudah ada. Usut punya usut. Teman-temanku seangkatan sebagiannya juga ada yang lebih dulu tahu soal itu. Dan seperti seniorku yang tadi, mereka cuek saja. Meski sukar dipercaya, aku jadi lebih sering melihat perempuan itu. Orang-orang menyebutnya kuntilanak balkon. Dia bisa muncul kapan saja dan pergi semaunya. Kadangkala dia bertingkah sok manis, duduk di tembok balkon dengan kaki menjuntai. Kakinya bahkan suka bergoyang. Dan konyolnya, seturut pengalamanku, saat lagi nongkrong itu dan si kuntilanak muncul, semua temanku juga bisa melihat dia. Pokoknya tanpa pandang bulu, tidak pilih kasih, sama rata, sama rasa, egaliter, dan menjunjung tinggi prinsip equality before the ghost. Biasanya, penampakan jin cuma bisa dilihat sebagian orang dalam perkumpulan. Tapi itu tidak berlaku buat kuntilanak balkon. Dia mungkin tidak mau 1-2 orang dituduh skizofrenia paranoid gara-gara kehadirannya. Jadi dia berbuat adil. Maka aku menyimpulkan kuntilanak balkon itu adalah sosok yang terpelajar. Setidaknya membaca Pram. Karena dia adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Namun, sewaktu-waktu kemunculan perempuan itu juga mendatangkan kesulitan. Ada saja orang asing yang lari ketakutan, atau lebih parah lagi menyebabkan kecelakaan kendaraan. Pertigaan Unas itu berdempetan juga dengan tikungan agak tajam. Aku beberapa kali melihat kecelakaan sepeda motor. Ada yang fatal, ada yang ringan, kebanyakan karena faktor lengah, overdosis dumolit, atau memang apes. Tapi sekali malam, ada sebuah kecelakaan yang kelihatannya serius. Motornya berguling-guling, orangnya terpental, dan naasnya nyemplung ke selokan atau gorong-gorong yang agak dalam dan lebar. Semua orang berusaha menolong sembari berharap ia baik-baik saja. Saat diintip, syukurlah, pengemudi motor itu bergerak bahkan sanggup berdiri sendiri. Hanya mukanya saja hitam lantaran gelap dan mungkin berlumur lumpur. Itu ajaib, sebab kecelakaannya terlihat mengerikan, tetapi orangnya masih sehat. Jadi temanku bertanya, "Bang, kamu meleng apa bagaimana? Bisa nyusruk ke got seperti itu?" Dari gorong-gorong gelap, pria korban kecelakaan itu nyengir, tidak percaya harinya bisa seapes itu. "Aku lihat kuntilanak, Bang, di rumah itu." Dan orang-orang di sekitarnya pun tertawa. Tahun 2012 atau 2013, rumah itu beralih fungsi jadi store, meja dan kursi di mana-mana, di lantai 1 dan 2. Lampunya bukan main terang, ramai pengunjung melebihi pasar, apalagi setelah ada kopi susu gula aren. Sejak itu, kuntilanak balkon tidak pernah lagi muncul.